dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ayatnya bikin kita langsung. Udah punya persiapankah untuk hari esok? Hari akhir nanti. Untuk hari akhirat udah punya persiapan belum? Itu yang disebut dengan muhasabah. Nanya sama diri sambil nunduk. Yuk, tunjuk dirinya sendiri. Nunduk sekarang. Udah punya persiapankah untuk hari akhiratmu? Disuruh sama Allah. Belum. Kalau belum, Allah masih kasih kesempatan. Bunda masih menghirup udara sekarang? Masih bisa lihat warna kerudung saya, jilbab saya? Marut, masih bisa. Alhamdulillah. Matanya berarti masih bagus. Pendengarannya masih kedengeran? Saya masih bilang kedengeran? Alhamdulillah. Berarti Allah kasih Bunda kesempatan hari ini, saat ini, untuk tanya sama dirinya, udah punya persiapan belum untuk menghadapi hari akhirat nanti? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Makanya pertanyaannya Allah, udah punya belum persiapan untuk menghadapi kehidupan yang terbaik nanti? Kalau belum, yuk saatnya kita muhasabah dulu diri, hisab diri. Banyakan mana baca Quran atau baca WA? Itu dulu satu, karena kan lagi yang ngetrennya ini. Mana banyakan baca Quran sama baca WA? Ini atau ini? Ayo jujur, tanya sendiri aja, jawab sendiri ya. Banyakan mana ngerjain sholat sunnah dibandingkan nonton TV? Jawab sendiri, nggak usah kenceng ya. Banyakan mana taat sama suami apa ngelawan sama suami? Duduk lah, jawab sendiri juga. Duduk. Oke. Banyakan mana silaturahim atau nggak mau pergi ke kajian? Banyakan mana nih silaturahimnya atau di rumah aja? Banyakan mana pergi datang ke tempat ilmu atau banyakan ke tempat ke mall? Nah, atau tanya aja sendiri, jawab sendiri sekarang. Oke? Kalau sudah ketemu jawabannya, maka kita baru bisa nih mau bergerak ke depannya. Udah ketemu jawabannya semua? Udah, pegang sendiri jawabannya, ya. Muhasabah itu kenapa sih penting? Karena muhasabah itu adalah ciri dari orang-orang yang takwa. Tadi kata Allah di ujung ayatnya adalah yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan apakah kamu sudah memperhatikan apa yang kamu berikan nanti, yang kamu persiapkan untuk hari akhirmu nanti? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ayat muhasabah ya. Ayat muhasabah. Tes. Oke. Ayat muhasabah surat Al-Hasr ayat 18. Oke. Lanjut. Muhasabah itu merupakan sifatnya orang yang bertakwa, dan buah dari muhasabah adalah kalau udah habis muhasabah tadi, udah tahu nih jawabannya, kira-kira dalam hati jadinya apa ini?
bertaubat, istighfar, berbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, nyiapin, ya Allah, udah keenakan menjalani kehidupan tiap hari, lupa bersyukur, lupa ngerjain apa yang Allah suruh, lupa semuanya. Makanya bilang sama diri, astagfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun sama Allah dan bertaubat. Itu dari buah dari syukur. Jadi buah dari syukur, buah dari muhasabah adalah bertaubat. Oke bun? Oke bun? Siap? Sama, saya juga ikut. Coba diri. Mumpung Allah kasih nafas, Allah kasih mata masih bagus, kaki nggak sakit, bisa jalan ke sini, bisa sampai di majelis ini, ketemu sama teman-teman semuanya, dan Allah masih kasih kita otak, hati yang bisa memahami ayat-ayat Allah. Ya, baik. Sekarang, kenapa kok masobanya baru sekarang? Gak apa-apa. Mau sekarang selama Allah masih kasih kita nikmat, maka teruslah untuk minta ampun sama Allah atas yang lalu-lalu. Gak pengen lagi seperti yang lalu-lalu. Kita pengen hijrah ke arah yang lebih baik. Oke, saya ada 2 tema berarti ya. Muhasabah menjelang Ramadan. Saya mau tanya dulu, ini Ramadan ini siapa sih bun? Nih, kalau tanya jawab. Ramadan ini adalah bulan suci. Oke. Bunda, bulan di dalam Islam itu ada berapa ya bun? Bun? Dalam Islam ada berapa? Nggak kedengeran? 12. Kurang dengar. 12. Tahu dari mana? Kok ada 12? Tahu dari mana? Surat? Dari mana? Dari Allah. Betul. Tahu adanya di mana? Adanya di mana? Kalau tahu dari Allah berarti adanya di Al-Quran. Bunda, ada yang tahu Quran surat berapa? Surat? Ya udah, dibocorin. Kata Bunda tadi. Hubungannya sama Taubah. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Tuh, coba dibuka. Saya kalau nyampein sesuatu, saya pakai dalil. Kalau nggak ada dalilnya nanti marahin saya, Ustazah dalilnya di mana? Umi dalilnya di mana? Jangan nyuruh saya kalau nggak ada dalilnya gitu ya. Oke, makanya tadi saya tanya Bunda, berapa jumlah bulan dalam 1 tahun? Kata Bunda 12. Tahu dari mana 12? Januari sampai Desember bukan. Udah 3 bulan aja gitu. Ayat berapa itu Bu? Coba lihat. Ayat 36. At-Taubah ayat 36. Udah ketemu? Udah? Coba Bunda baca. Atasnya. Yang atasnya aja. Yang sampai 12 bulan. Baca aja di depannya. Baca ayatnya dulu ya. Nah, saya baca. Dari mana syaitan? Nah, atas sujud yang terus
semuanya bagaimana mereka pun melayani kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Oke, alhamdulillah. Surat At-Taubah 36 kata Allah, bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Ya, yang hafal siapa? Bantu saya. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Masya Allah, keren loh ibu-ibu di sini hafal bulan-bulan Islam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Di antara 12 ini ada 4 bulan haram. Bulan apa aja itu? 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Disebut bulan haram. Haram artinya apa? Yang disucikan. Bulan yang disucikan. Oke? 4 bulan haram disebut bulan yang disucikan. Artinya kalau mengerjakan kebaikan maka pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau mengerjakan maksiat maka dosanya berlipat-lipat juga. Maka coba tuh yang biasa kalau yang banyak musik, coba ingetin selama bulan Rajab jangan musik gitu. 1 bulan aja. Insya Allah kalau 1 bulan gak musik, bulan besoknya jadi gak musik lagi kan gitu ya. Jadi pelajarannya di bulan haram. Oke. Di dalam yang 12 inilah ada bulan Ramadan, yaitu bulan suci atau bulan yang mulia. Kenapa bulan ini mulia? Kenapa bulan ini mulia? Ada yang bisa jawab? Karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Ayatnya mana? Kata siapa pun bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau udah ini kata Allah di mana pun? Al-Baqarah ayat berapa? 185-nya coba. 185. Tadi dibacain ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Makanya karena Al-Quran ini mulia, maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Yang pertama, kita buka ya. Yang pertama, apa sih yang bikin sesuatu menjadi mulia? Ramadan menjadi bulan yang mulia karena bulannya diturunkan Al-Quran. Malamnya, malam apa diturunkannya? Di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia. Kenapa? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya mau bilang apa bunda? 1000.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Udah tahu hitungan 1000 bulan berapa? 83 tahun. 83 tahun. Jadi siapa yang nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, artinya dia beribadah selama 83 tahun. Siapa yang mau dapetin malam Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ijabah dan kita disehatkan sampai bulan Ramadan, dapetin malam Lailatul Qadar. Satu malam doang pun, tapi nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun. Umurnya nyampe 83 atau umur Rasulullah aja 63. Kalaupun dikasih bonus 73. Kalau udah 83 mungkin ya. Tapi apakah ibadah kita yang selama 83 tahun itu Allah terima? Kita nggak tahu. Tapi kalau dapat satu malam itu saja, maka kita berarti beribadah selama 83 tahun. Malamnya mulia. Malaikat yang disuruh turun, malaikat yang disuruh membawa Al-Quran kepada Rasulullah, malaikatnya menjadi mulia. Siapa malaikat yang mulia itu? Malaikat Jibril. Dan manusianya, ada yang manusia yang mulia, yang dia menerima Al-Quran dan diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Nah, termasuk insya Allah mudah-mudahan kita, karena interaksinya terus sama Al-Quran, maka insya Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kan tadi udah muhasabah diri nih, udah taubat, terus baca istighfar. Istighfar yang terbaik adalah dibaca ketika di waktu ashar. Di waktu ashar, bukan asar. Ashar. Ashar itu waktu ketika Bunda kita mau menjelang sholat subuh. Jadi setelah selesai itu tahajud, witir, zikirnya, baca Quran, Bunda sempatkan 10 menit menjelang azan subuh, Bunda sempatkan untuk beristighfar. Berapa banyak? Kata Rasulullah, 70 boleh, 100 boleh. Yang ada bilangan hanya itu aja di dalam hadisnya. Boleh 70 kali, boleh 100 kali istighfar di dalam waktu kurang lebih 15 sampai 10 menit. Itu namanya waktu ashar, waktu yang mustajab, karena itulah amalan orang-orang yang nanti tinggalnya di surga. Surat 58 ayat 16 sampai 18. Coba lihat. Surat 51 ayat 16 sampai 18. Istighfar di waktu ashar. Kalau udah disampaikan ayat, nanti sampai di rumah diamalkan, ya kan? Kenapa? Karena Al-Quran yang dibaca dipahami, artinya masuk ke dalam dada kita, langsung action. Amalnya adalah kerjain. Karena orang-orang yang beriman itu terhadap perintah Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nggak ada tuh sami'na wa ata'na, sami'na wa asoina, sami'na wa ngelesna gitu ya. Jadi nggak ada tuh. Jadi kalau orang beriman itu, ini ada perintah nih, suruh istighfar di waktu ashar. Nah, ini nanti bisa kita kerjakan, efektifkan tuh ketika waktu bersantap sahur sama keluarganya.
TV-nya matiin 10 menit kan biasanya ada nonton TV ya, biar matanya terhibur ya. Terus lama-lama keenakan TV-nya terus aja, tapi udah azan gitu ya. Mulai sekarang karena ada ini, ternyata ini amalannya orang yang tinggal di surga ya nanti. Iya, kesempatan kita bisa sekeluarga ada TV 15 menit nih mau azan, ngapain? Makanya istighfar. Ajak anaknya, suaminya, orang-orang di rumahnya yang sahur pada saat itu, jangan ada lagi yang ngomong yang ini, pokoknya beristighfar. Ya, itulah muhasabah diri kita ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Taubat, perbanyak istighfar. Saya mau masuk nih, boleh nggak? Saya kasih ilmunya tentang ngerjain Ramadannya, nggak gini-gini aja. Tapi harus gitu. Gitu itu harus sesuai dengan yang Allah perintahkan supaya hasil Ramadannya menjadi menjadi la'allakum tattaqun. Mau? Oke, saya bagi ilmunya ya. 3 1 sebelum Ramadan, 2 saat Ramadan, 3 sesudah Ramadan. Kalau mau mendapatkan Ramadannya yang menjadi orang yang takwa, maka harus punya 3 skema ini. Supaya Ramadannya enggak gini-gini aja, tapi harus gitu ya. Gitu tuh artinya harus benar seperti yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Apa yang harus kita kerjakan? Tadi udah muhasabah diri nih. Muhasabah diri banyak dosa. Ya. Sampai di bulan Ramadan itu bulan mulia, dosa kita diampuni sama Allah, kita menang menjadi orang yang takwa. Oke? Betul ya? Itu kemauan kita semuanya ya. Alhamdulillah, berarti kita satu frekuensi nih. Jadi kalau frekuensinya sama enak nih bareng gitu ya. Tujuannya berarti sama tadi untuk memenangkan Ramadan. Sebelum Ramadan, yang pertama adalah bergembira. Siapa yang di sini gembira? Mau sebentar lagi datang Ramadan? Biasanya emak-emak ada yang dulu orang lagi. Yang paling repot itu Ramadan siapa? Tuh, tidurnya bisa dihitung ya? Bener nggak? Kelihatan muka itu langsung nggak protes semuanya. Bener. Kenapa? 24 jam itu di Ramadan nggak berasa. Bangunin anak, suami, siapin makan, ya nggak? Udah rapi makan, cuci piring, rapiin lagi, udah rapi, udah cakep-cakep. Dia belanja ke pasar, berantakan lagi, dirapiin lagi, gitu ya. Paling tidur-tidur itu juga siang sebentar elepnya, karena udah ingat, aduh, masak apa ya, gitu ya. Ya kan? Tuh, agak tidur jadinya tuh. Habis itu siapin lagi, yang tadi udah rapi, disiapin, diberantakin lagi. Beres-beres udah rapi tuh cakep. Piringnya kotor lagi gitu ya. Beresin lagi malam mau tidur. Iya, besok pagi diberantakin lagi. Aduh, mama kayak nggak punya kerjaan, ciklus saja di situ gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Mama, mohon kesabarannya. Oke, sekarang pahalanya, masya Allah luar biasa, besar banget untuk para ibu. Kenapa? Ibu itu yang mempersiapkan orang untuk orang ngajak orang puasa. Nyediain makan untuk orang yang puasa, ngasih makan untuk orang yang sahur. Berapa coba itu pahalanya? Berapa orang anggota di rumah? 5, 6. Pahala 5 orang diambil. Pahala sahurnya diambil, pahala bukanya diambil, pahala salatnya orang itu diambil. Kenapa? Karena si ibunya dengan senang hati menghadapi bulan Ramadan. Jadi harus bergembira. Siapa yang senang ngadepin Ramadan sekarang? Wah, saya asik nih. Baru kelihatan wajahnya ketawa semua. Tapi dalam hati, enggak ya. Alhamdulillah. Oke, ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 58. Coba lihat Quran surat Yunus ayat 58. Kenapa sih kita kok harus gembira ngadepinnya? Karena Allah yang perintahkan kita untuk bergembira menghadapi bulan
Ramadan. Surat Yunus surat ke-10 ke 12 10 ayatnya 58. Bulan penuh kasih sayangnya Allah, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Petunjuk buat kita. Jadi otomatis kitanya jadi bahagia dan gembira. Yang sebelumnya tadi kita udah bahas ya, yaitu istighfar. Istighfar. Quran surat 51 ayat 16 sampai 18. Ini dulu perbanyak istighfar. Yang kedua bergembira. Quran surat 10 ayat 58. Oke? Banyak ke bawah pulang. Nanti habis dibawa pulang diajarin ya. Ajarin di mana? Keluarganya ya, sampaikan ya. Anak kan dapat ayat sampaikan. Ayat sampaikan ya. Makanya bunda yang nggak kelihatan nanti difoto aja gitu ya. Saya perasaan Indonesia udah gede-gede deh. Nanti kalau gede banget penuh nanti gitu ya. Oke. Yang ketiga, kalau kita udah diminta sama Allah untuk bergembira, dan di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka dia sungguh terhalang. Jadi di dalam hadis itu dikatakan, udah datang nih bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah, maka kenapa kita nggak gembira? Kita harus gembira karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, gitu loh. Jadi setannya nggak berkeliaran lagi. Kenapa? Karena masing-masing menjaga hawa nafsunya. Mau marah nggak jadi. Nanti marahnya udah selesai buka, gitu ya. Tenang, nunggu pas buka nggak bisa mama, gitu ya. Jadi mamanya disuruh nahan marah, nggak boleh marahin anaknya. Ntar ya harus buka baru ngomong, nggak gitu ya. Jadi ini dalam hadis Rasulullah riwayat Ahmad nomor 385. Yang ketiga, apa persiapan lagi sebelum puasa? Yaitu bikin planning. Planning tahu nggak bunda? Perencanaan. Masa untuk kehidupan dunia aja kita bikin rencana? Anak nomor 1. Ini kesini, nanti si Ade, yang ini kakak mau nikah nih, ini. Bikin perencanaan kan? Masa untuk urusan akhirat kagak bikin perencanaan nih? Makanya Ramadannya nggak pernah berhasil karena apa? Tadi nggak punya planning, nggak tahu mau ngapain di Ramadan selain tahunya hanya puasa aja. Padahal bikin planningnya sekarang. Udah tahu bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka buat perencanaan mau berapa kali baca Qurannya di Ramadan. Yo, satu hari 1 juz. Jadi bacanya cukup 30 juz aja ya bun. Ya, jangan lebih. Bukan, kok mukanya serius banget. Cukup 30 juz aja, nggak bisa lebih. Oke, selama Ramadan nanti bacanya cukup 30 juz aja, nggak usah lebih ya. Nanti kalau lebih bunda kecapean gitu. 30 juz aja. Mau itu 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu 10 lembar Quran terjemahan. Bunda bisa bagi menjadi 5 kali baca. 1 kali baca 2 lembar, nanti 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. Atau di subuhnya aku 5 lembar, sisanya nanti zuhur sama asar. Karena kan udah mau asar tuh biasanya masak kalau ibu-ibu, maghrib udah repot, isya mau itu repot lagi. Ya sudah, bikin perencanaannya, mau baca Qurannya berapa lembar seharinya, berapa juz 1 harinya.
bikin. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja. Berakhir hari, kalau nggak bikin rencana hari ini, aduh capek banget dah, besoknya ntar aja dah. Besok sama capek banget. Allah besok lagi aja ya, gitu. Sama Allah minta ini dulu, minta bentar lagi. Allah bentar lagi ya, bentar lagi. Akhirnya tahu-tahu Ramadan udah mau habis. Baca Quran baru juz 1 gitu. Nah, jadinya rugi padahal kita harus buat perencanaan ya. Oke, yang ketiga, yang keempat terakhir yaitu berdoa. Apapun? Apa doanya? Apa doanya? Kalau doa tersendiri. Doanya nggak ada doa yang khusus banget untuk Bunda. Yang pertama pasti Bunda akan minta, ya Allah sehatkan badanku, panjangkan umurku, perkenankan aku untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dan selesaikan sampai Ramadan itu selesai dan aku jadi pemenangnya. Minta sama Allah. Kalau Bunda nggak minta, Ramadannya gini aja, nggak gitu aja. Kenapa? Karena nggak minta. Akhirnya berjalannya biasa aja. Tapi kalau Bunda minta, ya Allah, sehatkan badanku, panjangkan umurku, perkenankan aku bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, dan izinkan aku untuk mendapatkan malam Lailatul. Minta sama Allah. Oke? Jadi sebelum Ramadan berarti ada 4 rencana yang sama. Ini planning atau perencanaan. Terus yang keempat berdoa. Kalau kita berdoa sama Allah dikabulkan nggak? Duluan mana kita doa sama pengabulan Allah? Duluan mana dikabulkan atau kita doa dulu? Dikabulkan dulu. Sebelum kita minta pun Allah udah tahu apa yang engkau mau minta. Makanya Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi kalau pengabulan Allah tergantung dari permintaan. Kalau nggak minta, ya nggak dikabulkan. Tapi kalau Bunda minta, sudah duluan dikabulkan sama Allah. Karena apa? Karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Belum ngomong juga udah tahu tuh Allah. Terbesit aja. Udah tahu aja ya. Tapi kita menegaskannya dengan cara meminta, karena kita itu tandanya kita bertauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Salah satu ibadah kita adalah berdoa. Itu ya. Doa sama Allah, minta dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya kita, dan kita diizinkan hadir di bulan Ramadan. Diizinkan, diperkenankan untuk melaksanakan semua pertandingan di bulan Ramadan dan jadi pemenangnya. Udah pernah minta belum jadi pemenang Ramadan? Kalau belum, minta sekarang. Supaya apa? Supaya Ramadannya gitu. Karena kalau nggak minta jadi pemenangnya, akhirnya pulang bisa lagi. Ramadan lagi, Syawal udah lupa gitu. Oke, sekarang pada saat Ramadan, ngapain pada saat Ramadan? Bun, saat Ramadan ngapain? Iya, ibadahnya apa? Tadi ayatnya dibaca beliau apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ngapain kita? Puasa di bulan Ramadan.
untuk dapetin puasa, maka yang pertama harus sahur. Ini hadis Rasulullah riwayat hadis saya nanti cuka salah nih kalau ngasihnya. Bukhari 665. Pelajari hadisnya. Minimal Bunda harus punya hadis arba'in 40 hadis. 40 hadis minimal, enggak usah jutaan deh Bun. Riwayat Bukhari itu aja 2 juta lebih. Belum lagi Muslim, belum lagi yang lain. Minimal hadis arba'in yang 40 hadis Bunda ada di rumahnya. Salah satunya adalah nih. Nih ya. Yo, hadis arba'in nomor 1. Karena kita, saya belum buka nih. Tujuan kita di kita, perjalanan kita ada berapa Bun? Surat 2 ayat 28. Surat 2 ayat 28. Perjalanan kita ada 5. Bunda ikutin saya ya. Ikutin ya. Oke, taruh pulpennya. Ikutin saya gerakannya ya. Kan saya kan ngajar metode Kaudi. Jadi Bunda biar paham artinya ya. Oke. Kaifa takfuruna billahi. Wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Takfuruna billahi, bagaimana kalian ini ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata, padahal dahulunya kamu mati. Perjalanan pertama. Perjalanannya apa pertama? Mati. Tsumma yumitukum, kemudian dihidupkan. Tsumma yumitukum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidup lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Ini tempatnya cuma 2 Bun. Tempatnya cuma 2. Ada neraka, ada surga. Yang mau pesan tempat di surga? Harus pesan dari sekarang. Yang mau pesan? Iya. Terminalnya cuma ada 2. Neraka sama surga. Surga terminal akhir. Yang mau tinggal di terminal akhir, surga. Alhamdulillah, semoga Allah ijabah doa kita ya. Nah, kita lagi di rangkaian yang berapa nih? Perjalanan kita yang di mana? Yang di pertama, kedua, ketiga, keempat, atau bisa sampai sini? Di mana? Di sini. Lagi di dunia. Ngapain tugasnya di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugasnya Bunda ngapain? Ibadah. Berarti kita sepakat ibadah. Quran surat ada yang hafal? Hafal 51 ayat 56. Ini perjalanan hidup 5 perjalanan. Terus tuh 7, kita lagi di perjalanan yang kedua. Ngapain tugasnya? Ibadah. Ibadahnya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dijemput. Dijemput sama Allah. Dijemput sama Allah. Surat berapa ya? Surat 15 ayat 99.
Ini 3 ayat ini Bunda harus hafal, harus paham, harus tahu. Oh, ternyata aku ada 5 perjalanan ya. Iya. Jadi gak leha-leha kita enggak. Perjalanan yang ketiga kemana? Yang ketiga kita menuju kemana? Ke kematian. Makanya tadi muhasabah. Udah nyiapin belum buat bekal nih, bekal ini, bekal ketemu sama Allah? Udah nyiapin belum? Makanya tadi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan sudahkah kamu memperhatikan apa yang kamu berbuat untuk hari esok? Ayo. Belum ya Allah. Karena di sini intinya bawa nih. 1, 2, 3. Ini buang-buangin nih, bawa bekal dari sini. Ya. Nah, bekal kita adalah ibadah. Salah satu ibadah kita ini di bulan Ramadan. Saya mau tanya dulu, apa syaratnya ibadah? Karena ini hubungan ke sini. Syaratnya ibadah. Ibadahnya mau diterima nggak, Bun? Mau dong. Makanya kita doa, ya kan? Wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, terima dong ibadahku gitu ya. Apa syarat diterimanya ibadah? 1, niat ikhlas karena datang ke sini tadi karena Allah, apa karena nggak enak sama Ustazah? Apa karena nggak enak sama Bu Esti? Ada, kalau ada masih yang itu langsung niatnya dirubah sekarang. Ya Allah, aku niat ke sini karenamu ya Allah, gitu ya. Niat karena Allah. Yang kedua, apa syaratnya ibadah yang kedua? Ngikut siapa? Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan ittiba Rasul. Makanya ini masuk ke dalam puasa adalah ibadah. Maka yang pertama harus niat dulu puasanya karena Allah. Niat puasanya karena Allah. Ya, saya suka dengar ada ibu-ibu gini. Mi, aku kan gemuk ya badannya. Aku niatnya puasa buat ngurusin badan. Tuh, udah salah niat tuh. Puasa bukan untuk ngurusin badan niatnya, tapi puasa sunnah, nanti puasa wajib, niatnya harus karena Allah. Urusan nanti kurus atau gemuk itu urusan kita, minta sama Allah. Ya Allah, memang banyak amal, diurusin dong, gitu loh. Ya Allah, ini badanku kurus banget, tolong ditambahin dong dagingnya. Nggak sekedar doa doang, ya gunanya ikhtiar gitu loh. Ikhtiarnya olahraga atau ikhtiarnya makan. Kalau kita badannya kurang nih dagingnya, ada yang kurang nih dagingnya, saya mau bagi. Ampun deh, ini kalau ngurusin nggak bisa gitu ya. Oke, jadi niatnya harus karena Allah dan kita mencontoh kepada Rasulullah. Makanya pedomannya ibadah, pedomannya berdasarkan ini, syarat ini, niat ini berarti kita pakai pedoman Al-Quran. Yang kedua, ittiba ini berarti kita pakainya hadis. Kalau di rumah ada Al-Quran, di rumah juga wajib punya hadis. Kalau Bunda belum punya, beli. Sekarang juga. Gimana cara beli? Itu pesen sama Pak Sopi. Hah? Tuh. Oh, Ustazah. Nah, beli sama Ustazah. Aduh, saya itu ya, itu ini ya. Maksudnya beli, Bunda harus punya minimal. Bunda punya hadis arba'in yang isinya 40 hadis yang wajib kita ketahui. Apa itu? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang penciptaan kita. Itu ada hadisnya. Tentang bagaimana berbuat baik sama orang tua, berbuat baik kepada anak, suami, itu ada hadisnya. Dan itu termasuk dalam hadis arba'in yang 40. Yang paling pertama tentang niat. Makanya suka datang salah. Sholat niatnya biar puji ketemu. Bener gak? Enggak bener. Iya kan? Kan ibu-ibu gitu kan. Nih, kalau nggak ketemu kunci, saya mah sholat aja. Katanya gitu. Kata ibu sono, saya mah sholat aja. Emang biar kenapa? Biar ketemu kuncinya. Apa dia sholat suka ketemu? Oh iya, sudah sono gitu. Amin deh. Jadi harus punya ya. Baik sama ini. Oke, baik. Sebentar lagi. Oh, udah jam 10. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, kita ada
pertandingannya itu oh iya, ini terakhir yaitu niat, sahur, dan jangan lupa segera berbuka. Ini juga hadis. Oke? Yang ketiga pertandingannya, yang kedua adalah pertandingan sholat. Sholat wajib sebaik-baiknya. Yang 5, sebaik-baiknya itu yang belajar khusyuk. Udah dapat belum sholat khusyuk? Bukan udah diajarin. Apa itu? Sholat khusyuk udah diajarin kan? Berarti udah khusyuk dong. Khairun nisa udah khusyuk dong sholatnya. Ada yang khusyuk, ada yang belum. Tergantung gitu ya. Tergantung hari ini setannya godain apa enggak gitu. Oke. Masalahnya sholat khusyuk udah dikasih, berarti khairun nisa harus bisa jadi contoh buat majlis taklim yang lain. Sholatnya juga harus khusyuk ya. Yang kedua, sholat sunnah sebanyak-banyaknya sesuai tuntunan Rasulullah. Sholat apa aja yang sesuai tuntunan Rasulullah? Ada sholat rawatib, tahajud, duha, apalagi sholat sunnah witir, sholat sunnah syuruk, dan sholat sunnah yang lainnya sesuai tuntunan Rasulullah. Karena tadi harus nyontoh pada Rasul, lihat di hadisnya ada enggak. Jangan ada ngarang-ngarang nih hadisnya pakai yang hadis sahih aja, bunda itu jutaan, nggak bakalan kerjain juga semuanya. Jadi nggak usah nyari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang nggak, yang palsu lagi gitu ya, nggak usah dikarang-karang. Oke? Nah, yang ketiga, ngapain lagi selama puasa? Yaitu pertandingannya adalah menjaga lisan. Cakep nih. Gimana cara jaga lisannya? Yaitu 1, perbanyak zikir. Zikir. Yang kedua, baca Al-Quran. Makanya ini masuk ke dalam planning kita. Tuh, masukin dalam planning. Karena harus jaga lisan. Mulutnya kan bau ya kalau lagi puasa, benar nggak? Ya. Betul. Karena kalau secara manusiawi kita pasti akan bilang bau. Karena apa? Kan perut kosong, enzim naik, benar nggak? Jadinya bau. Makanya dibikin Allah bau supaya bayar tuh di sini ada zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan. Ada zakat fitrah nanti, ya. Dan sesudah Ramadan itu ada pertandingannya, puasa, sholat, jaga lisan, sedekah. Yang kelima, dapatkan malam Lailatul Qadar. Dapatkan Lailatul Qadar. Gimana cara dapetinnya? Ilmunya nanti saya share aja. Nanti tinggal di Bunda baca. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan nanti di grupnya nanti disampaikan sama Ustazah ke saya, boleh. Kalau ada yang mau bertanya atau bertanya kepada yang lain. Tapi ilmunya saya share. Nah, yang terakhir sesudah Ramadan, istiqomah dengan semua ibadahnya. Apa ini ibadahnya? Dia udah puasa habis Ramadan, dia senang puasa sunnah, sholatnya habis Ramadan, sholatnya juga getol, masih pakai yang sunnah, pakai yang wajibnya makin baik. Yang ketiga, jaga lisannya. Habis Ramadan enggak banyak ngomong lagi, malah tetap memperbanyak Al-Quran. Habis Ramadan Qurannya ditutup. Mudahan Allah enggak ada di bulan Syawal. Ada. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan setiap saat. Enggak peduli itu mau di bulan apapun, mau di hari apapun, di jam apapun. Oke? Jaga ibadahnya dengan istiqomah. Tanda-tandanya puasa kita diterima sama Allah adalah ketika kita istiqomah dengan ibadah di bulan Syawalnya. Kalau ibadahnya rontok, berarti tandanya puasanya nggak diterima sama Allah. Nggak ridho. Kalau Allah ridho, pasti Allah akan bimbing kita terus untuk di jalannya Allah. Tapi kalau Allah nggak ridho sama kita, maka Allah biarkan kita untuk pergi terbang sejauh-jauhnya. Ya, mudah-mudahan ini yang disampaikan selama Ramadan supaya Ramadannya gitu dapat medalinya takwa. Medali takwa itu kan ini terakhir. Bunda ingetin, 10 malam pertama
itu babak umum. Semua bertanding? Iya. Masjid penuh? Penuh. Karena semuanya ikut tanding. Ikut tanding. Mau yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya tanding. 10 malam kedua. Babak penyisihan. Mulai tersisi. Yang gak kuat, yang kalah udah tersisi. Oke? Babak 10 malam ketiga, babak final. Babak final otomatis orang-orang yang dipilih Allah. Mau nggak dipilih sama Allah? Mau nggak sampai ke babak final? Kita minta sama Allah ya, semoga Allah kasih kita kesehatan, umurnya yang berkah, yang panjang, berkah, dan Allah perkenankan kita sampai di babak final sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah, bermanfaat bagi kita semuanya. Yang penting ini istiqomah dengan ibadah ini berat. Yang gampang itu istirahat. Berat itu istiqomah, benar ya. Jadi yuk kita doanya supaya bisa istiqomah apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikin hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Karena disuruh tetap ini memang setannya diam. Memang setannya diam. Kagak, setannya nggak tinggal diam. Dia mau istiqomah. Godain. Dia mau baca Quran. Godain. Cara godainnya sekarang gampang. Kring kring kring, HP-nya bunyi. Kalau nggak paket dateng. Sopi gitu kan. Kalau nggak WA-nya panjang, tanggung belum dibales gitu ya. Hati-hati terhadap jebakan syaitan. Buka surat 14 ayat 22. Saya pengen Bunda tahu itu terakhir saya sampaikan ayat surat Ibrahim ayat 22. Yuk kita baca artinya yang udah pegang. Jangan sampai berteman sama syaitan. Jangan mau digoda sama syaitan karena kita pengen istiqomah. Karena kita pengen ibadah, terutama menghadapi Ramadan. Jangan sampai nggak jadi istighfar karena setan mau ngegoda. Ini setannya udah tuh di luar udah pengen ngegodain kita gimana? Dia habis ngaji, habis ini dia istighfar deh, habis ini dia mau sholat deh. Jangan. Kok setan akan goda? Yuk, yang udah ketemu baca artinya aja. Artinya, ya, bacanya harus dengan itu ya, dengan dramatis gitu. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang berat. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyebutkan aku, Allah, sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Coba orang-orang setan, dasar setan gitu ya. Kata setan, jangan salahin aku. Dulu aku cuma ngajak doang. Yang mau siapa? Kamu. Yang mau siapa? Kamu. Udah gak usah puasa. Gak puasa. Udah batalin aja. Gak apa-apa tahu batalin. Udah gak usah taraweh. Enggak taraweh. Yang mau siapa? Kita. Kata setan, jangan nyalahin aku ya. Karena aku gak bisa nolong diriku. Kamu aja gak bisa nolong diri kamu. Aku juga gak bisa. Aku dulu janji, cuman aku nyalahinnya gitu. Coba kalau Bunda, kebayang dong orang-orang kafir itu kesel sama setan di neraka, terus sambil teriak, dasar setan gitu ya. Jangan, dasar setannya sekarang. Dasar setan, awas. Innahu lakum aduwwum mubin. Kamu itu musuh yang nyata setan. Aku mau sholat, sana pikir gitu ya. Aku mau puasa, aku mau baca Quran, aku mau bikin planning, aku mau masak
doanya kan, yang mau kan kamu, aku cuman ngajak. Mudah-mudahan ayat itu jadi muhasabah buat diri kita semuanya ya. Jangan berteman sama setan. Baik, mudah-mudahan semuanya yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi kita. Saya masih malu. Ini lagi dipanggil. Kenapa saya happy kalau ketemu lihat ibu-ibunya, masya Allah gitu ya. Sekali ketemu aja udah langsung akrab. Apalagi kita terus. Insya Allah jika ada ibu nanti diminta lagi untuk mengisi ilmu, saya bersedia. Allah, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah buat saya, buat bunda semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.